penggagas adanya seminar nasional tentang hutan yang mungkin dalam waktu dekat akan diselenggarakan. Pak Riyadi, perlu disampaikan bahwa hari ini EPHD dan para pendirinya, komponen pendirinya ada dari SKAR, ada dari masyarakat adat, ada dari komunitas himbauan dan yang lain, menyelenggarakan sebuah saresehan, Pak, yang sebetulnya akan jadi bahan salah satunya untuk seminar dengan Bapak dan juga untuk audiensi lagi ke Komisi 4. Fokus kita hari ini lebih kepada arah tentang kebijakan yang disebut alih fungsi lahan. Nah, hari ini cukup membahagiakan kita sebab banyak pihak yang terkait, pertama dari pemangku kehutanan yang ada di wilayah perhutani, ini diwakili oleh beliau atas nama perintah dari Adiprek Jabar. Kemudian tadi sudah memaparkan, kemudian dari BKSDA, ada dari PTPN juga, sebab banyak juga persoalan yang berkaitan dengan isu-isu alih fungsi ya, termasuk kasus Bogor. Lalu kemudian tadi sebetulnya ada satu lagi dari mana tadi PSKL, mana teman tadi kelihatan? Iya, ayo tadi. Ada PSKL Bandung. Bogor yang seharusnya juga memberikan atas izin Pak Agus PSKL Bogor tugaskan. Nah, ini Pak Haryadi, tapi dari poin-poin tadi tampaknya ini banyak hal yang menarik ya, yang menurut saya atau kami dari PHJ dan tidak salah feelingnya adalah hal-hal yang harus segera diambil sebuah penilaian dan koordinasi, sebab sebetulnya apa yang diisukan tentang pelaksanaan KHDPK, alih fungsi dan sebagainya belum valid, dan beliau juga kan secara hitam putihnya petanya belum ada, kemudian perintah-perintah operasionalnya seperti apa belum, tapi di masyarakat ini sudah luar biasa, Pak. Bahkan ada sebuah institusi pemerintah seperti di Garut seperti merespon dan memberikan sebuah penguatan dan ditangkap oleh institusi lain yang berdimensinya ketahanan pangan. Oleh karena itu besok kami pagi-pagi rencana dengan EPHJ akan lihat lapangan itu. Karena memang ini hal yang agak aneh. Tapi sekarang kan terbuka bahwa Dinas Kehutanan tadi menyebutkan belum menerima juga kan legalitas dari tentang pelaksanaan dari yang disebut ini provokatif betul, Pak. Ini berbahaya sebab DPR ternyata belum dikasih, Pak. Bukan setelah 287 yang baru. Surat 148. Nah, udah diedarkan itu belum. Beratnya petanya belum. itu saya kira Pak Haryadi, barangkali ada oleh-oleh lain Pak Haryadi, nanti kita beri setelah Bapak bicara, nanti kita makan siang dan ibadah sholat dulu, nanti kita kembali sekitar jam 1 lah. Ya. Jadi yang bener lah. Ini Bapak Ibu sekalian peserta silahkan di dalam, Pak. Sebelum kita masuk dalam ini, Pak Desmanto kalau masih ada silahkan. Diskusi dulu dong. Enggak, jadi kita biar Pak Haryadi menyampaikan apa yang menjadi kita konsepnya alih fungsi itu apa. Terminologi udah sebenarnya sama, Pak. Hanya tadi memang kita ada jalur politik, makanya saya ada ini, Pak. Ya. Pak Haryadi langsung aja. Tapi cluenya ada dapat ADPK, cluenya gimana kan? Saya awali dengan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng siang, lurus sudah. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, tentu saya memohon maaf kepada Saud Bilbert, sahabat saya, Kang Eka, juga beberapa sahabat saya, ada Kang Deha, singkat nama aja karena juga saya HH. Ini Kang IS ada dua tuh, Kang Iman Sanjoyo dan Kang Iskandar, Bapak dari Dinas. Yang dari BBKSDA mana saya pengen lihat karena itu oh iya karena saya mantan saya masih ingat sama saya. Siap. Saya dulu masih di Wakatobi waktu
Oh ya, benar. Senang lah ketemu kamu. Ini dari BKSD apa? Pedas. BKSD aja. Oh, BKSD Jabar juga. Mantan anak gua Bapak. Satu bang jabat. PKL nih. Jadi gini ya, saya sedang Kang, aku memang sengaja. Sebetulnya ini memang saya inisiator. Saya akan cerita ya, kenapa seminar dan bagaimana. Dan mohon maaf kalau nanti kalau ada yang kurang kita perdalam saat diskusi. Saya inisiator seminar. Dan karena saya inisiator, diminta jadi ketua panitia. Jadi, tapi saya sudah ngomong waktu kita kan diawali dari buka bersama. Ya, biar tahu teman-teman. Jadi waktu buka bersama itu waktunya sudah dipepetin buka supaya tidak ada diskusi ya. Tapi ya pantas-pantasnya akhirnya ada di moderator yang jadi moderator kebetulan Pak Sekjen undang. Yang ngaco kan banyak. Tapi karena banyak terus bilang ini diwakili satu ketua Penhut Tindo. Pak Prito yang ngomong nggak sampai 1 menit, nah, terus mic-nya dikasih ke saya. Jadi mereka juga tidak tiktokan kayak gini nggak paham. Nah, disitulah aku baru ngomong, kebetulan Menteri nyinggung masa depan. Saya menyampaikan bahwa kita ini harus hutan itu beda dengan komoditi lain, beda dengan sektor. Hutan kita tuh lintas rezim ya, lintas. Makanya kita bicara Pak Sekjen, Pak Menteri oke. Terus Pak Sekjen dipanggil di difasilitasi. Harus seminggunya saya ketemu Pak Sekjen, bla 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 dan liku-likunya ya udah saya ceritain lah. Liku-likunya juga ternyata tidak linear ya biasa. Ya, mereka mau nolak juga nggak bisa, membatalkan nggak bisa, sudah kadung ngomong di depan publik kan. Tapi ini saya manfaatkan. Nah, kenapa kok kami bicara masa depan? Pertama, sekarang kan dari kalangan petinggi negara itu kan mengatakan Indonesia emas kan 2045. Iya. Saya tidak ngomong Indonesia cemas ya, tapi saya bicara masa depan seabad kemerdekaan. Kenapa seabad? Kita memang 45 itu seabad. Ya, karena seabad ini masa depan itu harus di skenario, harus dipersiapkan. Nah, umumnya kan sekarang ini perancang-perancang kebijakan ini kan sandang sanyap gitu ya. Nanti saya akan cerita juga PS, KHDBK seperti apa. Nah, itulah lah. Dari ide itu dulu akhirnya kan bergulir terus kan pemikirannya. Sama kita walaupun, mohon maaf saya kenalkan, saya Oktober sudah 7 dasawarsa ya. Tapi usia itu hanya angka Pak. Yang penting semangatnya, sehatnya, syukur-syukur fisiknya. Tapi kok saya percaya Allah itu kalau kita ini punya semangat itu kok dikasih sehat juga gitu. Coba kita terus tidur, terus baca buku, ya ke masjid tetap ya. Tapi kan ada orang udah sepuh, udah nontonnya udah ke masjid aja ya itu mesti cepet bungkuk itu pasti. Nah itu dari situ. Nah, terus mulailah saya sedikit demi sedikit. Pertama ya supaya pergerakan ini kan dari dulu, dari zaman kalau kita belajar pergerakan nasional ya, dari zaman Bung Karno, dari zaman Tan Malaka, dari zaman siapa ya, mungkin masih ada kalau Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusuma, itu kan pasti tidak langsung frontal kan, menghadapi Jepang juga hati-hati kan. Nah, kita makanya tujuan pertama seminar ini yang memberikan sumbangsih pada pemerintahan Prabowo, ya, tapi tak tambahi. Nyanjung nih jadi naleni apa ya? Saya kok jadi pakai bahasa Jawa. Ngiket Prabowo sebagai prajurit Sabta Marga yang melindungi hutan sebagai bagian dari tumpah darah Indonesia. Ya. Karena orang biasanya mesti mulainya dari pasal 33. Saya taat bawa ke atas yaitu tumpah darah. Jadi karena yang negara yang mengatakan tumpah darahnya cuma Indonesia, di seluruh dunia tidak ada. Nah, ini maksud saya apa? Pertama, aku tidak dicurigai, karena kan orang tuh tahu Haryati siapa. Eka Santoso itu kita itu kan udah diprofil kan. Nah, tapi kita kan harus taktis ya. Soal risiko biasa hidup itu risikonya pasti ada. Tapi kita kan harus taktis supaya kita tidak konyol kira-kira. Bukan takut. Terus seperti itu. Jadi saya angkatlah nanti tumpah darah.
Nanti ada lagi yang saya angkat karena gini. Kenapa kok saya agak sedikit bergerilya untuk menghadirkan Ibu Titi. Orang udah ngomong macam-macam itu Haryati itu mau cari semacam ya nggak apa-apa, itu kan anggapan dia. Kenapa kok Bu Titi? Karena kebijakan yang akan kita bahas yang sekarang masih bergulir itu inisiatornya kita bukan aja Kang ya. Yang pertama dulu saya pikir itu sekedar menteri, ternyata tidak. Ini ternyata yang inisiator itu yang katanya sekarang lagi sakit imun itu ya disebutnya. Mulyono lah gitu. Ya? Orang Solo. Orang Solo lah, orang Solo lah. Bukan aku tetangganya Solo dulu kan. Orang Solo. Orang siapa? Ya ono direkam juga nggak apa-apa aku ngomong itu. Oh, bagus. Aku sudah dipanggil BIN. Tapi aku juga punya kopinya BIN jadi aman. Nah, itu dari situ. Nah, sehingga kita kan tahu peta juga. Dari sekian menteri itu petanya kemana kan paham. Ya kan? Kan tidak mungkin saya harus against frontal langsung dengan saya mencoba memetakan berarti aku memang harus gandeng Putri waktu itulah. Nah, kebetulan ada kawan di sana, ada Pak Darori juga. Jadi tapi akal-akalan gini Pak Darori juga ada, biar dia tahu sendiri dia politisi kok. Udah tahu lah. Ya. Belum tentu Pak. Belum tentu. Sekjen aja nggak ngerti Pak. Awalnya ya dikira seminar-seminar biasa, tapi sekarang sudah akan jalan. Nah, pertama kali itu tanggal 14 Juli, tapi ya 14 Juli itu ternyata pada hari itu juga menteri ditugasi mendampingi Wapres ke Banyuwangi. Wes mundur tanggal 21. Itu juga mundur, bukan mundur aja Pak, itu nah terakhir 21 ternyata presiden kan ke Klaten. Dua-duanya harus ikut ketua komisi 4 karena aku rasanya nggak seret ya kalau nggak dua-duanya, harus dua-duanya. Supaya kita biliarnya tuh bolanya kena semua. Nah terus ternyata aku baru ditelepon, ini hari apa? Sekarang hari Selasa Pak. Rebo aku ditelepon. Ini Jumat apa besok? Ya baru kemarin ya aku ditelepon ya, bener aku ditelepon. Terus aku udah lari aja langsung ke DPR, mau raker jam 1 kan, aku mendadak. Tapi ya ini saya sebutin Bu Titi itu halus banget gini. Bu Titi kan Pak Daruri ngomong kalau nggak jadi 21 kapan? Bu Titi bilang ke Pak Daruri, sampaikan ke kan saya ada di situ tapi kan saya tidak langsung dengan beliau, kita tahu sendiri lah. Sampaikan ketua panitia kalau memang berkeras harus 21 ya saya akan menugasi wakil, saya tidak bisa karena saya juga. Tapi kalau berkenan mundur saya lebih senang karena saya juga ingin dengar seminar itu ya, terus aku mundur saya gitu aja udah kan, karena menurut saya berarti beliau ini sepintas aku melihat ini beliau pasti akan bisa beriring mudah-mudahan ya KKK ya. Kita nggak tahu juga KKK ini politisi, mungkin mentor saya kalau di situ bahasa-bahasa kayak gini, simbol-simbol kayak gini. Nah nanti itulah akhirnya kita putuskan tanggal 5 ya. Kenapa tanggal 5 ya? 5 Agustus kan. Nanti itu ada hybrid ya. Jadi yang Bapak yang tidak mungkin ke Jakarta ya semua ya. Tapi nanti H-1 atau hanya bagi yang berminat nanti mohon list nomor HP-nya akan kami kasih linknya. Kenapa kok link nggak dikasih dari sekarang? Khawatirnya nanti orang yang di Jakarta pun kepinginnya ikut Zoom meeting semua. Ya, jadi paling nggak di ruangan ini nanti saya nggak tahu yang mengabsen Pak Kang Tio ya. Nanti dikirim, nanti saya akan sampaikan ke. Nah, hikmah yang lain Kang Eka begitu aku ngomong ini mereka yakin dan sekarang orang hutanan itu sebagian membantu dengan tulus. Ada eselon 2 itu sekarang kantornya dijadikan markas tadi. Ya aku bagus lah. Bayangin kalau aku temenku 70 tahun disuruh ngetek suruh apa kan udah nggak bisa kan. Nah, gitu loh. Nah, ini kan dia punya anak buah dan dia all out itu. Walaupun dia dari Kaltim ya, dari Mula Warman. Nah temanya itu adalah ya ini kaitannya gini, desain tata kelola hutan menyongsong
menuju volunteering 2030 menyongsong masa depan sahabat. Kenapa volunteering? Ini juga pertama ini strategi juga. Dan di sana ada agreement ya, Paris Agreement 1915. So intinya tuh kurangi deforestasi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita kan mau ngomong loh, gue dua janji sama global gini kok malah banyak area kebijakannya kok nggak nyambung. Nah, tadi yang disampaikan ada mohon maaf ya ini kan ada birokrati. Saya sudah orang independen Pak, tapi saya waktu aktif direktur juga ngomong gini Pak, nggak pernah aku gentar itu. Nah, itulah jadi itu salah satu. Kedua praktis karena kita mau mengadakan besar-besaran ini yang membiayai kementerian Pak. Yang membiayai seminar. Iya seminar. Dan dananya juga volunteer kalau nggak mungkin lagi APBN. Makanya ini bukan. Tapi kan orang ini ketua panitia itu pikirnya jangka pendek loh. Kita kan ada menyongsong masa depan kan, menuju netseng tapi akhirnya kan menyongsong sahabat kemerdekaan 100 tahun kemerdekaan kita kan. Jadi ini kita akan sedikit TikTok ria gitu ya. Nah, narasinya saya belum berani. Karena saya narasinya memang sengaja saya rahasiakan. Itu saya buka waktu seminar. Insya Allah narasi itu pasti ideologis kan. Ya. Ideologis. Tapi satu yang saya buka rahasianya. Ternyata Manggala Wana Bakti itu punya makna yang dalam. Ya. Orang kan bilang Manggala itu kan hanya senopati. Ternyata enggak. Manggala itu sumber kemakmuran artinya Pak. Jadi ini kan ingin kalau aku ngomong hutan sejahtera hutan lestari masyarakat sejahtera itu normatif banget, semua orang udah tahu. Kita pakai sedikit narasi metafora karena audien kita nanti kan kompleks ya. Ada akademisi, ada praktisi, dan mungkin ada orang susupan-susupan juga. Ya kan biasa kan gitu. Jadi sebagai ketua panitia siapa sih? Makanya saya mencoba itu. Tapi saya tidak ketat. Makanya saya mengatakan kalau ngomong Indonesia siapa yang salah? Itu. Nah, kemudian karena tujuan yang kedua adalah ini. Tujuan ini tadi kan menyumbang pemerintah, menyiapkan dialektika. Maksudnya dialektika itu gini. Sekarang ini kan nanti besok ada yang bicara soal itu ya. Kenapa kok dialektika itu? Sekarang orang ini kan aku sedih Pak, terus terang lihat birokrasi. Birokrasi itu kan kayak tukang insinyurnya dulu anak sekolahan itu loh. Birokrasi itu nggak ada inisiatif, nggak ada apa dan sebagainya. Nanti ada yang ulas itu, bukan saya, tapi topik itu akan diulas juga. Jadi makanya kita menyiapkan dialektika. Kita tidak menyiapkan diskusi dialektika itu Kang Eka mesti tahu lah. Mesti ada tesa, antitesa, sintesa gitu ya, kira-kira gitulah. Ya pakai bahasa biar orang meraba ini orang ini maunya kemana. Gitu. Terus yang ketiga menyumbangkan orang ketiga. Yang terakhir itu lah ini. Ingin menyiapkan panggung rimbawan, mengkonsolidasikan rimbawan. Rimbawan itu bukan hanya orang hutanan ya Pak ya, aktivis lingkungan dan itu juga orang hutanan. Untuk menjawab makna, ini maknanya itu agak puitis, tapi retorik. Masih adakah makna rimbawan Pak, untuk masa depan? Nah, jadi ya kalau ini bahasa Solo Pak, jelekit ya. Tapi jelekitnya kan jelekit cetok gitu loh, bukan jelekit. Yang Solo kan jelekitnya esok tahu tempe, esok tempe, sore kedelai kan gitu ya. Kalau ini nah ini rupanya banyak yang masuk. Jadi kenapa terus akhirnya banyak teman-teman banyak mendukung. Nah ini apa maksudnya? Ini test the water juga. Kita ini kan secara power udah gak ada apa-apanya sih bagi saya. Nah posisi saya itu kebetulan saya bisa begini karena saya ketua Dewan Pakarnya pensiunan tapi aku ketua Dewan Pakar. Dan dulu seminarnya itu biasanya diongkosi menteri terus didahului sama sekjen. Seminarnya kayak gini ya, kayak gini. Ini tidak ada nih, tapi kan menteri sudah ya gitu. Depan publik kan aku nggak bisa mundur. Itu jadi itu menjadi semacam tes water. Jadi apa bisa ya orang-orang hutanan ini bergerak. Baik yang pensiun, yang bapak-bapak yang masih aktif, yang di lapangan, teman-teman aktivis lingkungan dari kalau ada mass media, seniman dan sebagainya. Itu. Ini jadi kita masih ada nggak makna itu? Tapi ini pertanyaan ini kan nggak salah kan? Karena ini himbauan penerima Pak. Dengan
terutama melihat kondisi rimbawan birokrat. Karena saya pernah jadi birokrat, pernah di LSM, pernah di Perhutani, pernah jadi dirut HPH, dan saya mulai dari bawah, Kang. Saya tuh BEC udah kerja, zaman saya kan masih punya BEC ya. Aku kerja di petugas PR. Nah, untuk menuju tadi masa depan itu saya kumpulkanlah beberapa akademisi yang ya tidak sempurna ya, karena banyak yang karena perubahan jadwal ganti-ganti itu ya akhirnya banyak narasumber yang nggak bisa. Besok itu yang jadi narasumber pertama saya, karena saya harus introduction ya, saya harus apa yang saya omongin ini sebagian yang akan saya sampaikan. Kemudian ada yang ngomong institusi itu Pak Trisno itu mantan dirjen. Tapi percaya nggak percaya, kemarin tak undang, tak suruh briefing Pak. Karena gini, orangnya pinter, tapi kalau ngomong sok beladrah. Tapi gue nak situ ngomongnya gitu, sorry ya, ini orang ngomong dirjen ya, ini ngomong podo tuane ya. Beliau, karena saya katakan ini mungkin untuk masukan Kang Iman juga, itu moderator pasti ketat Pak, jadi harus simulasi. Kemarin Pak Tris itu apa 35 menit Mas, amin ini mau si stop, yang penting amin mesti lali saya bilang. Oh iya gitu Mas ya, yang penting mana ini. Kalau nggak percaya simulasi. Saya sendiri itu kalau kayak gini simulasi loh Pak, di depan kaca dilihat sama cucu saya, kurangnya yang tak suruh orasi cucu Pak, karena cucu kan si polos. Jadi biarlah orang polos yang, kalau yang pinter-pinter ya itu tesnya ya cucu. Terus yang kedua, ini mudah-mudahan bisa Profesor Dodi Nur Rahmat. Sebetulnya bisa, tapi ini karena perubahan dia bisa minta waktu. Tapi Pak Dodi itu ada, jadi saya style karena dialektika, ada dua orang yang tidak mengiyakan, menyenangkan, jadi orang yang kalau perlu ya dialektika itu bisa beda. Pak Dodi itu akan didampingi oleh kebetulan ketua anti korupsi UGM, namanya Dr. Toto Dwi Diantoro. Biar nanti ngomong sering berbau kecurangan yang tadi ya, kalau birokrat sih nggak enak. Yang sebetulnya di belakang KHDP PS itu apa? Adakah indikasi korupsi itu biar dia yang ngomong. Tapi nah ini lucu, pertanyaan kali dia mau iya, ini telepon aku. Ternyata dia juniorku, Mas, aku mau tanya satu, jangan tersinggung. Ya kenapa? Legal standing jenengan dengan Profesor apa Sanafri itu seperti apa? Nah, contoh legal apa standing position, bukan legal standing. Berarti aku tuh dia khawatir aku dengan Pak Sanafri itu satu geng. Gini, aku sudah niat independen. Ya independen itu ya aneh bener ya bener, ora ya ora. Terus Pak Sanafri diundang? Enggak diundang. Sebetulnya tak undang, tapi bukan narasumber. Soalnya narasumber kita mesti pertama value-nya akan beda kan gitu. Nah itu terus kemudian itu yang kemudian ada yang ngomong das. Nah ini das ini menunjukkan. Pertama kan saya berharap fakultas geografi. Saya tidak mau orang kehutanan Pak, harus geografi. Karena akan bicara landscape. Ya kalau kita orang kehutanan belajar kan cuma 100 meter paling. Ya Kang Iman ya, tidak tahu kalau IPB. Jadi saya ngundang orang geografi. Pertama iya. Ternyata begitu ngomong 30% yang habiskan rawani. Alasannya semua dosen sibuk. Nggak, biar bapak tahu, ini seminar ini ternyata pelajarannya banyak sekali. Tak cariin lah LSM yang memang biasa ngomong landscape. Kalian kan. Tapi yang satu mantan dirjen, namanya Pak Hari Santoso. Jadi ada dirjen, ada LSM. Biar kayak apa dialektiknya kita lihat besok. Nah kemudian, nah ini yang kedua persoalan sawit. Ini aku ya jadi waduh, bulinya luar biasa. Ada ngomong Pak Riyadi dibayari orang sawit ya, menampilkan judul sawit di dalam seminar. Nah, aku bilang, sawit itu kan realita kan? Iya. Nah siapa bilang itu ditampilkan itu bukan berarti kita membetulkan. Ya biarlah itu dibahas. Karena di sawit juga ada dua sisi. Orang kehutanan yang sekarang jadi bos sawit. Tapi ada orang hutanan yang
Karena menurut saya gini, untuk bicara sawit itu harus bicara bentang alam, landscape. Jangan bicara sawit itu tanaman hutan apa enggak. Itu perdebatannya nggak selesai-selesai, Pak. Dan itu cenderung mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Nah itu, jadi ada lah. Dua-duanya mantan di eselon 1. Tapi langsung, ini ingat ya, di sini adalah seminar adu gagasan. Silakan berbeda. Terus itu yang berikutnya, ada bicara soal konservasi dari BPKSDA ya. Tapi aku gak menampilkan dirjennya loh Pak. Karena aku dirjen ditampilkan mesti rawani ngomong apa nih. Ya maklum malah kasihan aku. Jadi yang tak tampilkan ini periset yang berbasis budayawan. Profesor juga Pak. Dia akan melihat konservasi dari perspektif apa dia ngomong lambang dari ambil dari Borobudur. Biarlah. Kalau itu memang kita ingin ilmu baru. Tapi kemudian saya sparring partnernya tuh dari WWF, Direktur Utama WWF. Nah, setelah itu Kang Iman biar cerita nanti mau ngomong apa. Nah, tapi Kang Iman itu bukan duet, karena beliau ngomong khusus, aku percaya soal hutan Jawa ya Kang Iman ya, kalau salah. Nah, jadi besok hutan Jawa bagaimana ini sekarang kita bersandar pada Kang Iman. Beliau sudah ngirim bahan ke saya gitu, cuman kita nggak sempat simulasi ya, karena ya simulasi sekali per WA, aku lagi stres urus tanggal disuruh jam 7.07, aku sebenarnya nggak stamina batin itu nggak siap Bang, karena aku lagi pertama sudah HP ku dihack orang. Aku makanya diajak ngomong ya nangkap separuh sih ya, tapi pengalaman Mahade Pak Trisno itu keinginan yang penting gini Kang, yang kita hadapi itu bukan akademisi loh, berbagai dan mungkin juga berbagai pejabat kan ada. Yang kemudian ada ini orang pinter, itu ahli transformasi, itu LSM juga, namanya Dr. Ruslanti. Ada yang kenal nggak? Dia dari YK. Jadi Pak Ketum saya itu kan isi birokrat, dia tidak menampilkan birokrat sama sekali, adalah tak masuk intim materi aja nggak boleh. Pertama kan aku mau masuk intim materi aja birokrat Pak, semua beberapa direktur yang tak anggap kritis itu nggak diizinkan Pak. Nggak diizinkan menunjukkan satu. Alasannya sih Pak Haryadi kan ingin independen. Kalau ada direktur nanti dikira Pak Haryadi disney. Sampai sih bisa nyetir Haryadi, saya bilang itu aja. Enggak lah. Tapi kalau keduanya apa? Keduanya ya kalau ada risiko jangan kalah kami ikut. Jadi kalau seminarnya dianggap ini, ya saya nanggung ketua panitia, enggak apa-apa. Ya Kang ya. Kang Eka juga berani ngomong di mana-mana. Itu kira-kira. Nah, kemarin kita mengadakan FGD sebelum seminar. Ini sebetulnya tes the water juga. Aku melihat kayak apa sih profil orang-orang, aja sekitar 60 orang lah. Nanti setelah seminar, ini kan akan ada beberapa yang simpati akan mendukung. Nanti saya akan merancang apa lagi per topik ya. Terutama gini, ini ada orang perhutani mana ya? Ini Pak Agus Haryadi. Sama soal KPH. Pak Agus itu di Depren ya? Di Depren. Ya, masa di bawah Depren. Operasional. Oh gitu, kadep operasional. Kadepnya. Dulu di mana kok? Aku lali-lali. Di Jakarta. Oh di Jakarta. Ini berarti temannya Joko Santoso ini. Yang baru pindah. Nah, oh namanya Agus Haryadi ya. Dan Bagus Mas Budi, Pak. Bagus Mas Budi bukan Haryadi ya. Nah, gitu. Nah, Haryadinya aja. saya sebetulnya ke perhutani juga saya nggak tahu. Tapi sekarang dengan Pak Anies minimal bisa kan lebih berkomunikasi. Pak Wahyu juga, tapi Pak Wahyu itu kan ya Piyayi Solo Pak. Iya. Atau mirip-mirip sih deh. Turunannya. Pagi sore. Tapi kalau soronya Samber Nyowo, Pangeran Adipati Mangkunegoro itu petarung yang hebat. Nah, itu jadi itu. Jadi ini sekali lagi tes dokter, apakah ini bisa menjadi awal pembuka kita? Karena gini, kalau cita-cita saya itu jadi gerakan terus terang, dan gerakan itu tidak boleh semua kepengen tampil di panggung, tapi tidak boleh tunggal, harus jejaring. Ada ilmunya Pak Haryono Suyono, ilmu gerakan itu ada ilmunya. Saya belajar dari buku beliau. Pertama gerakan apa? Beliau kan gerakan keluarga berencana. Satu, ya, itu harus ada platform. Nah, platform ini yang mudah-mudahan bisa kita hadirkan dari seminar. Kalau kurang nanti di FGD. Kemudian yang kedua, ini adalah ada jejaring. Nah, jejaring ini
Salah satunya FPHC. Tapi lembaga yang lain ada YKAN, Bahati, itu semua harus kita rangkul semua, Pak. Ya, itu jejaring harus ada. Dan ini bukan proses instan ya. Jejaring itu adalah tahapan. Ya aku membagi teman perhutani, harusnya beliau itu siap membangun gerakan di lingkungan LMD ya. Setelah jejaring yang ketiga itu momentum. Nah momentumnya pas alasnya rusak, banjir yang dindi, ya kan? Nah kalau di luar Jawa, coba Bapak bayangin sawit. Ini aku terus terang belum ketemu aku. Sawit itu kan sekarang ada dibentuk Perpres 5. Tahu kan ya, Perpres 5 yang memimpin bukan kehutanan tapi kalau itu di against itu agak beda. Menghadapi sawit dan menghadapi KHDPK terus terang. Tapi kita tidak diam. Tapi saya mencoba masuknya nanti dari landscape ya. Jadi kalau kita ngomong sawit itu tanda, wah itu kalau landscape tidak bisa bantah Pak. Loh, wes ngerti di situ udah habitat gajah, lerengnya curam, lah kok inilah. Itu baru di situ diserahkan keputusan politik kan. Mau biarkan apa seperti apa, tapi penyajian itu adalah penyajian yang terukur dan bukan penyajian yang apa ya, slogan apa namanya, brandingan kan kira-kira. Nah yang keempat ini yang sensitif itu pemimpin, perlukan pemimpin gerakan. Tapi pengalaman pergerakan kita, pemimpin itu memang yang menonjol Bung Karno, tapi sebenarnya tidak hanya Bung Karno. Nah tentu kita ngomong pemimpin ya presiden lah. Nah menteri kurang Pak. Ini makanya saya menyatakan bagian dari tumpah darah itu janjiannya ini nawari apa nanting ya bahasanya. Nanting apa ya bahasa Indonesianya? Nawari lah ya. Tapi nanting itu lebih halus. Pak Prabowo itu kan tentara, sabta marga, dan di tentara reputasinya sebetulnya nggak jelek-jelek amat. Gitu. Kasus 98 itu sebetulnya tokoh utamanya kan ada, tapi kan enggak ya memang sengaja dilindungi. Kan sebetulnya dia tuh kejebak aja. Nah itu jadi, nah ini pasti seminar ini akan sampai ke beliau, enggak tahu lewat mana. Lewat Bu Titi, ini. Kalau lewat Pak Dorino saya enggak Pak. Lewat Bu Titi iya, atau mungkin ya saya kayak aku udah ngitung masih disusupin intelijen, apa-apa. Di ruangan sini aja disusupin intelijen bisa kok. Tadi ada Binmas. Nggak apa-apa. Binmas bukan intelijen Pak. Bagian Pak. Ya, itu kira-kira. Jadi apapun yang saya sampaikan ini, apakah seminar ini akan bisa berlanjut dan bisa membangun konsolidasi proses gerakan awal gerakan yang tergantung kita semua. Makanya saya ingin yang tidak sempat hadir nanti hadir secara hybrid. Ya soal bisa kesempatan bicara apa enggak. Ini sekarang hari-hari ini semua itu kesekjen minta jadi pembicara loh Pak. Tapi sekjennya enggak wani perintah aku. Enggak berani Pak. Dia ngerti aku ini pemegang otoritas sekarang. Ya kecuali ketua panitia diganti ya monggo rawani kan gitu loh. Nah, nanti setelah itu ya silakan. Ini kan pintu ini akan bisa dibuka oleh siapapun juga, nggak ada yang ditutupi. Itu kira-kira seminar. Nah, sedikit aku boleh nyinggung kebijakan yang akan dibawa. Yang pertama, tadi ada yang ngomong KHB di BKPS. Telepon nada ini berarti nggak kadang-kadang anonim ya, karena aku sing teman-teman ini nadanya beda. Oh ini nomornya. Ya Mbak, ya. Yes. Waalaikumsalam. Mbak, ini aku kebetulan lagi jadi bicara di Sarasya. Enggak apa-apa, aku harus kandani berubah tanggal 5 Agustus kabar rampung di kereta aku nelpon Mbak Dina. Ya, kemarin aku memang belum sempat ngedarkan ke Pak Nasir. Wah, itu Pak melelahkan sekali Mbak tanggal-tanggalnya itu. Ya, nanti aku setelah ini Mbak Dina ngerti kan ya, aku berjuang kan mesti patang mobil juga kan. Makanya aku oh ya kalau punya apa nanti aku ngomong setelah ini selesai nggih. Sore-sore tak telepon. Nah, saya sedikit tapi nggak semuanya. KHDPK itu tadi ada yang mengatakan petanya tidak ada. Ini ada menurut saya fatal bagi orang yang pernah belajar peta. Bayangin KHDPK itu skalanya 1,5 juta.
Artinya 1 cm itu sama dengan 25 km. Jadi kalau di lapangan bergeser 25 mili kan berarti berapa? 2,5 km. Bergeser 2 mili itu yang lapangan iso lah ini saya nanya direktur ya, kenapa gini? Harusnya berapa? Loh, ya harusnya 10.000 lah, aku bilang gitu. Oh, tapi kan Indonesia lah, sampai yang melarat hutanan sugih dan ini fatal loh. Ini menjadi sumber sengketa nanti di lapangan. Sumber konflik. Ya tergantung perhutaninya, nek perhutaninya terus tidur apa saya seponggo kerja ya sudah. Ya habis benar hutannya. Tapi aku senang saya menemui KRPH bagus Mas. Nah, maknanya di Tambak Romo di Pati itu ada 2 RPH, yang satu utuh, yang satu jadi jagung. Ternyata KRPH-nya itu wis wani membawa fisik dia menghadapi dengan fisik dan ternyata berhasil. Sekarang udah dipromosikan jadi aspek. Ya untungnya aku ya waktu itu ngomong, waktu itu saya bareng Pak Dadut masih wakadin deh. Kok yang ini kok mbok nenge wae. Iki sapa ADM ya? Berarti nek apa namanya 2 RPH berbeda sikap yang digantung itu ya ke RPH-nya, aspernya sama ADM-nya. Berarti ADM-nya nggak ngerti di lapangannya kayak gitu. Aku taruh dewas waktu itu ya ngomong, iya Pak, tapi sing seneng paling nggak KRPH-nya udah promosi ya. Nah, jadi Pak, ini satu aku tadi ngomong nggak ada peta ya, bilang ngomong skala. Bayangin tuh, selisih 1 cm berarti di lapangan di Jawa apalagi kita persoalan hutan kita di Jawa itu dekat masyarakat. Berarti persoalan kecil itu bisa jadi gede, kerician jadi gerojokan kan kira-kira. Nah, Kritikan dari gerojokan. ini menurut saya ini hal yang mau tak angkat juga. Atau nanti nggak tahu Pak Iman mau nggak, kalau nggak, tapi aku awal akan ngangkat Pak. Tapi Pak Iman bisa mengembangkan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, ini KHDPK apa? Dulu tuh kan das itu ditentukan 30% batas. Ya nomor kehutanan Pak, loh, dulu kan nggak ada dasarnya gini-gini. Salah sampai. Aku ketemu Dr. Hadi Nur Cahya waktu kita ada acara juga. Pak Hadi Nur Cahya itu pakar dari ITB ya, mengatakan untuk Citarum 40% harus tutupan. Beliau by riset dengan algoritma. Aku percaya beliau itu orang planologi saya. Nah, itulah yang aku berharap yang ngomong gitu tuh orang fakultas geografi. Karena dia secara akademik punya legitimasi ya. Tapi ini karena orang geografi nggak berani Pak ngomong itu Pak. Sebetulnya aku bukan mengatakan melawan 30% ya. Tapi 30% ini cara menyikapi setelah itu nggak ada tetap cukup itu seperti itu kan akademik banget. Tuh. Kemudian KPH itu akan kita angkat juga. Dan yang terakhir yang sawit itu 110A dan 110. Itu nanti yang ngomong, saya kebetulan ilmu sawit tidak di dalam, saya nggak akan bicara ngomong di sini. Tapi 2 itu ada gray area itu ya. Itu yang saya pastikan ada gray area. Itu kira-kira yang, mohon maaf saya ngabisin waktu berapa ini? Yang bisa saya sampaikan. Ini simulasi juga ya. Aku ada ngomong setengah jam nggak Mas? Lebih. Bukan aku kan bisa harus simulasi lagi. Jangan-jangan aku presentasi ngabisin waktu juga. Enggak. Aku kritik Mas Trisno, kritik Pak Iman, atau aku sendiri salah. Ya, tapi ya udah jelas Pak. Intinya memang tadi